Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Rizka Fajriani beserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2021. Hari ini adalah hari terakhir kami melaksanakan proses pembelajaran agenda 2, yaitu terkait nilai-nilai dasar ASN. Pembelajaran hari ini bersifat sinkronus bersama tutor Ibu Dr. Gigi Risa. Pembelajaran via Zoom meeting dimulai pukul 10:15 menit. Bahas ya penugasan-penugasan yang Ibu berikan untuk hari pertama ya, penugasan pertama, kedua dan ketiga. Kita akan ngobrol-ngobrol aja ya, membahas ya review daripada. Di awal pertemuan, Ibu Risa menanyakan kepada kami apa yang didapat selama mengikuti pembelajaran agenda 2 ini. Apa ya selama 4 hari kemarin ya, apa yang adik-adik dapatkan selama listen learning ya dari penugasan. Satu persatu dari kami pun menjawab pertanyaan tersebut. Rizka, silakan Rizka. Ya, terima kasih Bu. Nah, selama pembelajaran agenda 2 ini Bu, tadi kan kita udah mendengar dari Kak Rahmatika penjelasan dari nilai aneka gitu kan Bu. Ternyata memang langsung kita terapkan Bu gitu. Pertama dari segi kayak kita diberi tugas individu gitu kan Bu. Gimana kita menerapkan disiplin dalam mengerjakan tugas gitu. Kemudian membagi antara waktu kita dengan tugas individu dengan tugas kelompok gitu kan Bu. Itu juga masukkan tugas kelompok juga termasuk kerjasama gitu kan. Itu juga masuk ke nilai nasionalismenya langsung gitu kan. Kemudian gimana cara kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan gitu kan dengan membuat laporan kemudian dikirim kan melalui LMS gitu. Kemudian dari komitmen mutunya gimana kita berinovasi membuat kreativitas terutama dalam bikin role play kelompok pokoknya dalam penerapan tugas individu gitu tugas kelompok gitu. Kemudian komitmen etika publik gimana cara kita berinteraksi terutama dengan teman-teman dulu kan Bu, nanti kan bisa kita terapkan ketika kita melakukan pelayanan di publik gitu. Setelah itu, tugas kelompok yang pertama, video role model tokoh ditampilkan. Kami pun menyaksikan bersama-sama. Seperti itu, tolong. Sebelum ada orang mereka tidak ada yang menolong, saya masih tolong karena saya tidak bisa berdiri Mas karena saking licinnya. Nama saya Sri Handayani, usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambul. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliakan anak saya, untuk kehidupan saya demi menjadi itu. Nilai akuntabilitas yang dapat diambil oleh sosok seorang Bu Sri Handayani yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarganya. Bu Sri adalah tulang punggung keluarga yang harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Dan saat ini Bu Sri juga harus membiayai anaknya yang berada di bangku kuliah. Setiap paginya Bu Sri bangun pukul 2:30 dan melakukan kerjaan sampingan sebagai seorang penjahit. Tanggung jawab Bu Sri tidak hanya sampai di sana. Bu Sri juga harus bertanggung jawab terhadap profesinya, yaitu sebagai guru. Kalau saya berangkat sekolah. Kemudian, Ibu Risa menanyakan bagaimana proses pembuatan tugas kelompok ini. Dan saya pun mewakili kelompok menceritakan proses pembuatan tugas ini. Kelompok yang merekap semuanya dan kebetulan karena ketua kelompok kita juga jago dalam editing kan Bu, kami mempercayai beliau gitu kan Bu. Nah, setelah itu pembagian tugas berlanjut karena kan juga selain ada video juga ada ulasan dalam bentuk PPT. Di tengah-tengah cerita, Ibu Risa menanyakan kepada kami apa saja nilai-nilai yang terkandung selama proses pembuatan tugas kelompok tersebut. Rizka tadi itu bersedia ya untuk membuat PPT tersebut ya dengan sebaik mungkin ya. Apa nilai-nilai aneka yang ada di dalam diri Rizka waktu itu, Tiara? Itu nilai etika Bu, etika publik Bu. Dia bersedia, dia menyanggupi, dia tanggap gitu dengan apa yang diberikan, langsung dia tanggap siap. Bagaimana Melanie? Rizka bersedia ya untuk kelompok ini ya membuat PPT ya sehingga hasilnya semaksimal mungkin ya. Kesediaan Rizka itu ya. Begitu seterusnya hingga proses pembuatan video selesai saya ceritakan. Setelah itu lanjut ke pemaparan tugas kelompok yang kedua. Kebetulan Ibu Risa meminta kelompok kecil satu untuk menampilkan video roleplay aktualisasi nilai-nilai aneka. Misi Pak Aris.
何？お前はもう死んでいる。 Kamu saya cari Rizka. Pasti kamu Iya, Pak. laporan kan? Mana dia? Mana? Coba mana laporan? Dan video roleplay pun ditayangkan oleh ketua kelompok. Kami pun menyaksikan secara bersama-sama video roleplay tersebut. Kamu itu apa alasan? Iya Pak, maaf Pak, kemarin itu pas di akhir bulan karena dinas sore kan Pak banyak pasien, jadinya belum sempat menyelesaikan Pak. Akhirnya saya merapelnya Pak, maaf ya Pak ya. Oh kamu tuh bisa jadi contoh kamu. Kita pakai sering baik ya. Iya maaf Pak. Permisi Pak Aris. Oh ya, Rizka ada apa ya? Pak, saya mau menyerahkan laporan kegiatan bulan kemarin Pak. Ini laporan saya Pak. Bentar ya, saya baca dulu ya, saya lihat dulu ya. Ya, silakan Pak. Bagus ya. Oh kamu bagus kamu laporannya. Kamu mengantarkannya atau apa? Ya Pak, makasih Pak. Saya bikinnya tiap hari Pak. Kamu contoh ASN yang baik. Iya Pak ya. Permisi dulu ya Pak. Silakan, silakan. Ibu Risa mengomentari video roleplay kelompok kami. Video ini sudah memenuhi kriteria penilaian. Ibu Risa memberikan kelompok kami tantangan. Jika tercapai 1000 like, Ibu Risa akan memberi kelompok kami hadiah. Jadi tertantang nih. Semoga saja nanti di saat pembelajaran klasikal kami bisa mencapai target tersebut. Doain ya. Terakhir, Ibu Risa menanyakan kepada kami mengapa nilai-nilai dasar penting bagi CPNS dan bagaimana penerapannya pada saat aktualisasi nanti. Dan saya pun memberikan gambaran rancangan aktualisasi yang sudah terfikirkan sebelumnya. Ya, terima kasih Bu. Nah, Rizka masih belum kebayang sih Bu mau menerapkan apa gitu kan Bu. Tapi ada satu yang pengen Rizka laksanakan Bu. Pertama terkait nilai akuntabilitas Bu. Nah di sini kan kita kan sebagai CPNS ataupun PNS kan Bu, yang udah senior di satu rumah sakit itu kan kita ada SKP namanya kan Bu. Nah di sana Rizka lihat kan senior Rizka itu untuk bikin menginput SKP itu mereka itu di akhir tahun gitu Bu. Ketika udah mau dikumpulkan, ketika akan dilakukan penilaian oleh bidang keperawatan. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 12:04. Ibu Risa pun mengakhiri pembelajaran sinkronus terakhir agenda 2 ini. Pembelajaran pun ditutup dengan sesi foto bersama. Itu saja ya dari Ibu, tapi tunggu dulu, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, tangannya gini semua. 1, 2, 3. Sekian dulu learning journal saya pada hari Senin 26 April 2021. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Dadah!